Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin huttat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Qala Rasul wa qala sallallahu alaihi wasallam. Lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sabare wong. Man utawi sabare wong. Qala iku lamun ngucap sapa man. Qala iku lamun ngucap sapa man. Qala iku lamun ngucap sapa man. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Fi yaumin ing dalam setina. Fi yaumin ing dalam setina. Mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Hutats mongko dihapus. Hutats mongko dihapus. Hutats mongko dihapus. Khotoyahu apa pira-pira dosane man. Khotoyahu apa pira-pira dosane man. Wa in kanat senajan ana. In kanat ya. Wa in itu ada wa in. Wa in kanat senajan ana. Senajan ana apa? Khotoyahu. Wa in kanat senajan ana apa? Khotoyahu. Kasih rujukan. Wa in kanat senajan ana apa? Khotoyahu. Misla zabadil bahari iku sepadane buih lautan. Misla zabadil bahari iku sepadane buih lautan. Hadis ini melanjutkan di bab fadilahnya tasbih. Hadis yang kedua. Hadis yang ini menjelaskan bahwasannya barang siapa ketika sehari itu kok memang baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka akan diampuni segala dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih lautan. Hampir sama ibaratnya yang kemarin, ya kan? Kemarin sama, misla zabadil bahari.
Berarti memang ketika misla zabatil bahri kita mengibaratkan kalau memang buih lautan itu banyak gitu kan. Dan saya ceritain kalau buih sabun aja sebanyak itu, apalagi buih lautan yang memang selalu buat terus menerus, itulah maksudnya. Buih lautan itu selalu terjadi karena itu memang hasil dari air lautnya itu yang menjadikan buih, kadar garamnya menjadikan buih. Itu berarti buih lautan itu nggak bisa terhitung istilahnya, nggak akan terhitung. Jadi seandainya kau memang punya dosa sebanyak buih lautan, itu cukup dengan baca subhanallah wa bihamdi sehari 100 kali, itu udah bisa meleburin semua dosa-dosa. Itu berarti ibadah yang paling mudah itu yang kayak gini, itu memang remeh, ringan, tapi fadilahnya itu banyak. Itu cara-caranya Nabi itu mudah semua, cuman kita saja yang rasanya males ataupun memang kadang nggak tahu kalau fadilahnya sebesar itu, kayak gitu. Kadang itu kayak gitu. Nah, ini berarti penguat yang kemarin itu dzikir, ya kan, dzikir. Yang sekarang itu penguatnya dzikir-dzikir yang gimana itu fadilahnya seperti apa. Jadi khas-khasnya itu ada tersendiri, ada fadilahnya tertentu. Nah, kayak subhanallah wa bihamdi itu fadilahnya bisa meleburkan dosa apapun walaupun sebanyak buih lautan. Ini fadilahnya baca subhanallah wa bihamdihi. Nanti ada hadis yang jelasin subhanallah wa bihamdihi lagi, yang sering dibaca ketika tahlil itu loh. Nah, itu ada di sini. Nah, nanti ketika tahu kok subhanallah bihamdihi sebanyak 100 kali itu memang fadilahnya seperti itu, palingan ini kalian kesimpulannya ketika kalian kok belajar kok tahu kayak gini itu minimal itu ngelakuin yang ringan dulu lah. Kalian ringan dulu apa gitu, cuman di waktu-waktu tertentu pun nggak apa-apa, cuman 5 kali atau 10 kali nggak apa-apa. Tapi kayaknya kalau 10 kali itu terlalu ringan. Itu buat permulaan mungkin bisa, kalau seandainya saya biasain setelah sholat subhanallah, Allah, alhamdulillah, Allah akbar, itu udah sering kayak gitu, itu udah bagus hasilnya, udah bagus banget. Nanti ada fadilahnya tersendiri ketika baca wiridan setelah sholat. Ada. Nah, berarti ini fadilahnya subhanallah wa bihamdihi sehari baca 100 kali, fadilahnya bisa meleburkan dosa apapun walaupun sebanyak buih lautan. Nah, selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallahi utawi subhanallah. Subhanallahi utawi subhanallah. Nisful mizani iku ngebaki separo mizan. Nisful mizani iku ngebaki separo mizan. Walhamdulillahi utawi alhamdulillah. Walhamdulillahi utawi alhamdulillah. Mil'ul mizani iku ngebaki mizan. Kalau yang tadi ngebaki separuh, kalau ini full. Mil'ul mizani iku ngebaki mizan. Wallahu akbar, wallahu akbar, Allahu akbar utawi Allahu akbar, wallahu akbar utawi Allahu akbar. Mil'us samawati wal ard iku ngebaki pira-pira. Mil'us samawati iku ngebaki pira-pira langit. Tuh, ambil.
ambil itu. Mil'us samawati iku ngebaki pira-pira langit. Wal ardi lan bumi. Wal ardi lan bumi. Wala ilaha illallah, wala ilaha illallah utawi la ilaha illallah, wala ilaha illallah utawi la ilaha illallah. Laisa iku ora ana, laisa iku ora ana, laisa iku ora ana dunaha iku ing dalem ngisore la ilaha illallah. Dunaha iku ing dalem ngisore la ilaha illallah. Dunaha iku ing dalem ngisore la ilaha illallah. Sitron apa penghalang. Sitron apa penghalang. Sitron apa penghalang. Wala hijabun lan ora ana penghalang. Wala hijabun lan ora ana penghalang. Hatta takhliso ya. Takhluso. Hatta takhluso sehingga tumeka apa la ilaha illallah. Hatta takhluso sehingga tumeka apa la ilaha illallah. Hatta takhluso sehingga tumeka apa la ilaha illallah. Ila rabbiha azza wa jalla. Tumeka Tuhane la ilaha illallah. Ila rabbiha azza wa jalla. Tumeka Tuhane azza wa jalla. Ini hadis yang ini itu perdzikiran itu ada fadilahnya sendiri. Kalau ini sudah dijelasin sama Nabi. Jadi barang siapa yang memang baca subhanallah itu bisa memenuhi separuh mizan. Jadi tahu dulu, mizan itu berarti artinya timbangan atau neraca. Timbangan, neraca. Dan kalau mizan itu gambarannya neraca yang kayak ada gantungan itu loh, itu neraca. Jadi mizan itu timbangan amal. Jadi mizan itu timbangan amal. Jadi memang ketika orang itu kok baca subhanallah itu fadilahnya bisa dapat memenuhi pahala separuh mizan. Jadi timbangan amal kebaikannya sudah memenuhi separuh sendiri. Itu cuman baca subhanallah. Jika kalau memang baca alhamdulillah ini baca alhamdulillah bisa memenuhi pahala mizannya. Itu amal kebaikannya itu seakan-akan full. Mizannya itu timbangannya full kebaikan. Jadi kayak gitu. Itu fadilahnya baca alhamdulillah. Ini yang ketiga Allahu Akbar. Nanti ketika orang itu baca Allahu Akbar seakan-akan mendapatkan pahala sebesar langit dan bumi. Dah, kalau bayangin pahala itu nggak bisa kita bayangin juga. Dan nggak mungkin kalau seandainya kalian itu minta pahala sekarang pun kalian terima itu caranya gimana tuh nggak bisa kalian bayangin. Kamu dapat pahala sebesar kayak gitu, gimana cara nerimanya? Langit, bumi itu bisa terima kamu sebesar itu bisa? Ya.
Nggak bisa, nggak bisa. Kalau memang kayak pahala itu memang nantinya ketika di hari kiamat nanti diberikan amal yang memang harus kalian terima, apapun itu amal kebaikan ataupun amal keburukan, begitu. Makanya ini pahalanya ketika baca Allahu Akbar itu mendapatkan pahala seisi langit-langit dan bumi. Dan barang siapa baca la ilaha illallah, kalau yang ini paling istimewa memang. Ketika baca la ilaha illallah itu paling istimewa. Karena ketika orang membaca la ilaha illallah itu seakan-akan memang langsung menuju ke Allah. Nah, akan menuju ke Allah. Jadi seakan-akan itu pahalanya itu enggak kok kebayang pahala. Langsung kita itu kayak langsung menuju ke Allah gitu, langsung menuju ke Allah. Jadi kayak gitu. Jadi seakan-akan kalau kita baca la ilaha illallah, seakan-akan kita itu sambung ke Allah. Apapun yang kita inginkan seandainya itu pun ya kemungkinan ya tercapai ketika memang kok la ilaha illallah itu, la ilaha illallah. Makanya memang bacaan la ilaha illallah itu miftahul jannah, kuncinya surga. Jadi kuncinya surga itu enggak susah-susah banget, enggak mudah banget malahan, dan enggak ada harganya. Man la ilaha illallah. Kalau di sini berarti dijelasin dengan Nabi ketika orang membaca la ilaha illallah, memang la ilaha illallah itu seakan-akan enggak ada penghalangnya sama sekali, seakan-akan langsung ke Allah, langsung ke Allah. Kalau seandainya kayak yang seperti yang tadi itu kemungkinan masih ada istilahnya penghalang ataupun ada rintangannya, ada hijab-hijab yang nutupi gitu. Nggak bisa langsung sambung ke Allah. Kalau la ilaha illallah itu istimewa memang. Kemarin kan Abdul Dzikri la ilaha illallah. Dah, itu keistimewaannya la ilaha illallah. Dah, selanjutnya itu waqala sallallahu alaihi wasallam man halala mi'atan wa sabbaha mi'atan wa kabbara fa innahu khairun min asri riqabin ya'tiquha wa sab'i badaratin yanfa'uha. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong, man utawi sapane wong halala iku lamun tahlil sapa man. Tahlil berarti halala yuhallilu tahlilan. Nah, gitu. Ade fa'ala yufa'ilu tahlilan. Halala yuhallilu tahlilan. Jadi masdarnya tahlilan. Ini kan adalah yuhallilu tahlilan. Jadi tahlil berarti dah tahu tahlil berarti bacaan la ilaha illallah. Halalai kulamun tahlil sapa man. Halalai kulamun tahlil sapa man. Mi'atan kelawan 100 ambalan. Mi'atan kelawan 100 ambalan. Mi'atan kelawan 100 ambalan. Mi'atan eng saja. Mi'atan eng 100 ambalan. Wasabbaha lan tasbih sapa man. Wasabbaha lan tasbih sapa man. Wasabbaha lan tasbih sapa man. Mi'atan ing 100 ambalan. Mi'atan ing 100 ambalan. Wa kabbara lan takbir sapa man. Itu udah segitu. Ya. Wa kabbara lan takbir sapa man itu. Dan selanjutnya ada apa? Fa innahu langsung itu. Ya berarti ya. Jadi enggak usah diulang lagi.
Kabaro ya tetap takbirnya ya 100 juga. Wa kabaro lan takbir sapa man. Sama kalau halala yuhallilu tahlilan sama sabbaha yusabbihu tasbihan sama tasbihan sama. Kalau kabaro yukabiru takbiran. Nah, ada tahu kan dari asal usul mana kata-kata takbiran, tahlilan, tasbihan dari mana? Nah, kan kalau kita tasrif sudah tahu. Nanti wazannya fa'ala yufa'ilu af'ila. Nanti itu mazid awal fa'ala yufa'ilu. Jadi bahasanya tahlil, tasbih, takbir. Fainau mongko sak temene. Fainau mongko sak temene. Al-madhkur. Fainau mongko sak temene al-madhkur. Tadi baca semua tadi. Jika baca tahlil atau baca tasbih atau baca itu. Fainau mongko sak temene al-madhkur khairon iku luwih bagus. Khairon iku luwih bagus. Khairon iku luwih bagus. Min asyri rikobin tinimbang 10 piro budak. Min asyri rikobin tinimbang 10 piro budak. Ya'tiku kang merdekaake. Ya'tiku kang merdekaake sapa man. Ya'tiku kang merdekaake sapa man. Ha ing asyri rikobin. Kasih rujukan asyri rikobin tadi. Ha ing asyri rikobin. Wasab'i badanatin lan pitu piro unta. Wasab'i badanatin lan pitu piro unta. An pitu piro unta. Yanharu kang kurban sapa man. 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 Ha ing sab'i badanatin. Sab'i badanatin. Ha ing sab'i badanatin. Dah. Kemarin udah belajar, semuanya tahu. Berarti tahlilan itu ya la ilaha illallah. Kalau tasbih berarti subhanallah. Kalau tahmid berarti alhamdulillah. Kalau hauqala la haula wala quwata illa billah. Kalau itu istirja apa? Dah, semua itu lengkap. Sudah tahu. Jadi kabaran siapa orang itu tahlil sebanyak 100 kali ataupun tasbih 100 kali ataupun takbir 100 kali, itu pahalanya lebih bagus atau lebih baik daripada memerdekakan 10 budak. 10 budak daripada pahala 10 budak yang dimerdekakan itu pahalanya enggak kira aslinya. Memerdekakan 1 budak aja dah pahalanya besar itu. Apalagi memerdekakan 10 budak. 10 budak. Ini memang ibaratnya tetap karena ini zamannya Nabi, tetap di masa itu tetap masih ada budak. Kita itu disyariatkan untuk memerdekakan budak ketika pada waktu itu. Ketika sekarang mungkin ya nggak ada budak, mungkin kan ada budak.
Nah, itu pahalanya lebih besar daripada, lebih baik daripada memerdekakan 10 budak. Dan lebih baik daripada menyembelih hewan kurban sebanyak 7 unta. Unta itu hewan kurban yang paling utama. Hewan kurban yang paling utama itu unta. Al-badanah, al-badanah. Kalau bahasanya itu badanah kalau bilangnya. Kalau yang lain itu bahasanya al-ibil. Al-ibil itu unta juga. Kalau ini bahasanya pakai al-badanah. Jadi hewan kurban yang paling utama itu unta. Yang kedua memang sapi atau sejenisnya ataupun seperti halnya kayak kerbau itu juga. Itu yang berapa? Bawahnya lagi itu kambing. Dah. Kalau kurban ya itu enggak kok. Kurban itu ayam itu enggak ada, itu enggak ada. Jadi hewan kurban itu ya itu hewan unta, sapi, kambing, sapi, kerbau itu. Dah, itu. Jadi apalagi ini hewan kurban yang paling utama 7 unta, 7 unta. Itu enggak kebayang itu. Itu harganya entah berapa itu 7 unta itu. Saya nggak tahu satu unta itu harganya berapa. Itu mahal itu hanya kalau kurban unta itu. Dah, seperti halnya kayak nanti kan ini berarti bulan apa ini? Bulan apa? Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah. Berarti kalau kurban berarti bulan Dzulhijjah. Berarti kurang 2 bulan. Ini berarti pahalanya orang yang membaca tahlil dan tasbih dan takbir sebanyak 100 kali itu sama halnya, malah lebih baik pahala 10 budak yang dimerdekakan dan lebih baik daripada 7 unta yang diperuntukkan sembelih kurban. Tuh, tadi kan ketika kita sehari kemungkinan banyak malah kita itu kan ketika pagi dah, ketika setelah sholat itu kan dah, berarti 33 berarti 100 itu kan udah 100, tapi apa namanya subhanallah, alhamdulillah sama takbir, ya kan? Kalau ini tahlil, berarti tahlil itu la ilaha illallah, bacaan la ilaha illallah. Kalau ini, nah ini la ilaha illallah, tasbih subhanallah 100 kali, takbir 100 kali. Kalau kita kan tadi biasanya subhanallah 33 sama alhamdulillah 33, takbir ya 3. Biasanya lah kalau la ilaha illallah cuma 3 kali itu kan, 3 kali. Tapi ketika mau ngelakuin kayak la ilaha illallah itu aslinya nggak ada batasan kayak gitu. Itu bisa dilakuin kapan saja karena itu zikir yang paling ringan. Terserah kalian itu sebanyak apapun ya terserah kalian. Apalagi ini untungnya kan kemarin udah saya kasih tahu kalau seandainya zikir itu enaknya bisa mengobati hati yang memang gelisah ataupun nggak tenang hatinya, ataupun nggak enak kehidupannya, ataupun nggak enak keadaannya kayak bingung itu bisa pakai zikir. Jadi itu bisa mengingat kepada Allah. Ketika ingat kepada Allah itu lebih enak gitu aja. Jadi ketika kita apapun kebutuhannya, ketika kok susah itu yang biasanya langsung ingat kepada Allah. Itu yang nanti ya, kalau sudah mulai terbiasa ngerasain gimana rasanya, enaknya zikir atau nikmatnya zikir itu seperti apa nanti. Yang penting itu terbiasa dulu. Dah, ini tadi pahalanya lebih baik daripada tadi memerdekakan 10 budak ataupun lebih baik daripada 7 unta yang diperuntukkan untuk sembelih kurban itu. Nah, selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.